Baik. Eh, Tugas yang pertama saat kita berhadapan dengan hadis-hadis mutasyabihat adalah takdis, menyucikan Tuhan. Wadifah yang kedua, tugas yang kedua adalah al-iman wa tasdik. Beriman dan percaya. Ini pertanyaannya bagaimana? Gimana kita disuruh percaya dan disuruh iman terhadap satu lafal yang kita tidak tahu maknanya? Padahal tasdik itu ba'da tasawur. At-tasdik ja'a ba'da tasawur. Tasawur dulu baru tasdik. Ini sekarang tasawur aja nggak ada, bagaimana tasdik? Nanti akan dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Wahwa ayya'lama qat'an anna hadhil alfadha urida biha ma'anin taliku bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Dan orang tersebut ayya'lama itu bahwa orang tersebut mengetahui secara pasti apa yang dia ketahui, bahwa sungguh ini lafal, yakni lafal-lafal hadis mutasyabihat itu memiliki maksud, itu dimaksudkan dengannya lafal akan makna-makna secara umum yang layak makna itu dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Karena ini dijelaskan mazhab tafwid. Pokoknya makna ada yang layak dengan Allah. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi wasfillahi ta'ala biha. Dan bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar, jujur dalam mensifati Allah dengan ini lafal. Saat Nabi mengatakan yanzilullah fi ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Itu benar Nabi menyampaikannya. Yang intinya Nabi tidak salah dalam memberi sifat kepada Allah. Falyu'minu bidzalika, maka hendak beriman seseorang dengannya sedemikian. Secara global ya, pokoknya ada makna yang layak dengan Allah. Itu secara global. Wal yukin bi anna ma qalahu sidqun wa ma akhbara anhu haqqun la raiba fihi. Dan hendak diyakini seseorang dengan bahwa sungguh sesuatu yang Nabi telah mengatakan akan sesuatu tersebut itu benar. Dalam arti dia harus meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Wa ma akhbara anhu, dan sesuatu yang Nabi memberitakan daripadanya sesuatu itu juga benar. La raiba fihi, tanpa ada keraguan padanya kebenaran. Baik. Wal yakul, dan hendak dia katakan amanna wa sadaqna, kami beriman, wa sadaqna, dan kami percaya. Wa anna ma wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu fahuwa kama wasafahu. Dan bahwa sungguh sesuatu yang Allah telah mensifati dengannya akan dirinya Allah, ataupun diwasafkan, disifati akannya Tuhan dengannya sesuatu oleh Rasulullah, maka sesuatu tersebut itu sebagaimana yang diwasafkan. Dalam arti begini, kan sifat Allah itu ada kala Allah sendiri menyampaikan dalam Al-Quran ataupun disampaikan oleh baik disampaikan langsung oleh Allah ataupun lewat perantara Nabi, itu benar, yang layak dengan Allah. Tapi makna tangan diartikan dengan tangan seperti tangan manusia, itu makna yang tidak layak. Wa huwa haqqun bi ma'na alladhi aradahu ala wajhi alladhi qalahu wa in kuntu la akifu ala haqiqatihi. Dan wasaf, ini sifat Allah yang disampaikan langsung oleh diri Allah ataupun oleh Nabi, itu benar. Wahwa hakun, benar dengan makna yang Allah maksudkan ataupun dengan makna yang Nabi maksudkan. Sekarang masalahnya apa? Ayat Al-Quran, pemahaman kita. Saat masyarakat menolak pemahaman kita, kita menganggap dia telah menolak Al-Quran. Padahal itu adalah maksud dari kita, bukan maksud daripada Rasulullah SAW. Maka kaum salafi ataupun kaum wahabi saat berdialog Ar-Rahmanu ala arsistawa misalnya, saat kita mengingkari penjelasan daripada Ar-Rahmanu ala arsistawa, berarti kita nggak percaya Al-Quran. Dan itulah yang disampaikan, yang didoktrin kepada masyarakat, kepada pengikutnya, bahwa Asy'ariyah ataupun orang pesantren itu tidak percaya dengan Al-Quran. Tidak percaya dengan Al-Quran. Kenapa? Ar-Rahmanu ala arsistawa. Tapi mereka mengatakan itu bukan. Padahal kita nggak percaya pemahamannya, bukan ayatnya kita imani. Makna yang layak kita imani. Adapun makna yang dinyatakan oleh kaum salafi itu kita nggak terima. Jadi perdebatannya kepada dalalah, kepada maksud, bukan kepada lafal. Baik ya. Wa ala wajhil ladzi qalahu, dan di atas cara yang Nabi sampaikan, di atasnya cara. Jadi modelnya bagaimana? Misal istiqar, istawa Allah bagaimana? Dengan cara yang layak.
Wa in kuntu la akifu ala hakikatihi. Dan aku sekalipun adalah aku itu tidak aku dapatkan ataupun tidak berhenti terhadap hakikatnya. Dalam arti aku tidak menemukan hakikat daripada makna-makna lafal tersebut. Pokoknya lafal itu ada makna yang layak dengan Allah. Itu sudah memberi makna sebenarnya, tapi tidak menentukan makna. Fa in qulta, ini ada muskil. Karena kan kalau kita baca judul ini muskil, bagaimana kita disuruh imani sesuatu yang tidak kita pahami, ya kan? Fa in qulta, Imam Ghazali sudah menyadari ini. Maka jika engkau tanya, at-tasdiqu innama yakunu ba'da tasawuri wa ilmanu innama yakunu ba'da tafahumi. Meyakini, percaya, hanya saja percaya itu ada setelah memahami, setelah memiliki gambaran. Dan iman hanya saja adalah iman setelah memahami. Kapan ada iman? Setelah faham. Kapan terjadi? Kapan percaya? Setelah terkonsepkan ataupun tergambarkan dalam pikiran. Fahadhil alfadhu idza lam yafhamil abdu ma'aniha kaifa ya'taqidu sidqa qailiha fiha. Ini lafal seperti surah, yat, dan yang lain-lainnya. Apabila seseorang tidak memahami akan makna-makna lafal ini, kaifa, bagaimana meyakini seseorang akan benarnya yang mengungkapkan itu padanya lafal. Kalau kita tidak faham makna-makna daripada lafal itu, bagaimana kita meyakini bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu benar? Kapan kita mengatakan benar? Kalau kita sudah tahu ini makna saja kita tidak tahu, bagaimana kita mengatakan bahwa Nabi itu sudah benar dalam mensifati Allah? Faham ya pertanyaannya? Baik. Fajawabuka anna tasdika bil umuril jumliyati laisa bimuhalin. Maka jawabanmu, kata Ghazali, begini jawabannya, bahwa sungguh percaya dengan perkara-perkara yang umum, perkara-perkara yang global itu bukanlah yang mustahil. Jadi sebenarnya kita sudah ada tasawur, tapi tasawur secara umum. Kita sudah tahu secara umum bahwa ada makna yang layak dengan Allah. Tapi secara rinci kita tidak tahu. Maka tasdik yang mana sebelum tasdik itu ada tasawur secara umum itu boleh, bukan suatu yang mustahil. Tapi tasawur tidak ada sama sekali, baik secara rinci ataupun secara global, itu nggak mungkin adanya tasdik. Kita percaya atas apa? Percaya terhadap makna yang sudah kita tangkap, ya kan? Kita percaya adanya Tuhan. Kapan kita percaya adanya Tuhan? Setelah memahami maknanya Tuhan, setelah kita memahami maknanya ada. Kita nggak bisa meyakini sesuatu yang tidak ada gambaran. Mau yakin terhadap apa? Tapi kalau ada gambaran secara umum itu boleh ada tasdik. Ke depan akan diberi contoh. Fakullu aqilin ya'lamu annahu urida biha al-fadil ma'ani. Maka semua orang yang berakal itu meyakini, orang berakal, bahwasanya itu dimaksudkan dengan ini lafal akan makna-makna. Semua orang tahu bahwa lafal ini ada makna. Wa anna kullasmin falahu musamman. Dan bahwa sungguh semua nama, maka bagi nama itu ada musamma, ada zatnya. Semua orang tahu setiap nama pasti ada sosok di belakang nama. Itu semua orang tahu. Jadi kita nggak mengatakan tidak ada makna, ada makna, cuman bagaimana makna itu kita yang nggak tahu. Surah ada makna nggak ada, tapi makna yang layak dengan Allah. Maka salah paham dari kalangan salafi mengatakan kita tidak menetapkan tapi secara ijma. Idza nataqa bihi man arada mukhataba qaumin kasada dzalikal musamma. Apabila diucapkan dengannya nama oleh orang-orang yang orang yang berencana, yang menginginkan orang tersebut akan berdialog dengan satu kaum, qasada, niscaya orang tersebut memaksudkan akan sedemikian nama. Dzalikal musamma, memaksudkan dalikal musamma. Misalnya kita ngomong dengan seseorang, saya menyampaikan Zaidun. Saat saya dialog dengan seseorang, yang saya maksudkan Zaidun adalah orang yang bernama Zaidun. Jadi setiap nama pasti ada sosok di belakangnya. Setiap lafal pasti ada lafal mustakmal yang sudah pasti. Fayumkinuhu ayya'taqida kaunahu kadiban mukhbiran anhu ala khilafi ma huwa alaihi wa yumkinuhu ayya'taqida kaunahu sadikan mukhbiran anhu ala ma huwa alaihi. Fahadha ma'qulun ala sabilil ijmali.
Maka saat kita lagi berdialog dengan seseorang, taib. Misalnya dia mengatakan bahwa tentang demokrasi. Demokrasi itu adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat. Demokrasi lafal nama yang memiliki musamma. Taib. Fayumkinuhu, maka mungkin akannya seseorang oleh bahwa meyakini seseorang lain akan keadaan seorang yang pertama itu yang salah, yang berdusta, yang memberitahu daripadanya sesuatu ala khilafi ma huwa alih, di atas berbeda atau ya ala khilaf, telah memberitahu daripadanya sesuatu ala khilafi, di atas berbedanya sesuatu yang pertama itu di atasnya sesuatu. Simpelnya ala khilafi ma huwa alih, dia telah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan fakta. Ala khilafi ma huwa, bertentangan dengan fakta. Wa yumkinuhu, dan mungkin akannya seseorang oleh bahwa meyakini seseorang yang kedua akan keadaan orang yang pertama itu yang benar, yang memberitahu daripadanya sesuatu berdasarkan fakta. Ala ma huwa alih, itu fakta. Jadi begini, misalnya ada orang mengatakan ya, kayak cerita tadi, demokrasi misalnya. Orang pertama mengungkapkan demokrasi ataupun liberal ataupun sekuler dan apa-apa, semua nama lah. Bagi kita pendengar, kita bisa meyakini bahwa yang dia sampaikan itu benar. Bisa saja yang kita lihat dari penyampaian dia itu salah. Adakala dia menyampaikan sesuai dengan fakta, adakala dia menyampaikan. Kapan timbul dua keyakinan ini? Setelah memahami makna. Walaupun makna yang kita pahami secara global. Taib. Jadi timbul rasa ada keyakinan, ada kepercayaan setelah memahami, walaupun memahami secara umum. Taib ya. Fahadha ma'kulun ala sabilil ijmal. Maka ini percaya, meyakini itu logis secara umum. Ala sabilil ijmal, di atas secara umum. Taib ya. Misalnya pas kita ngobrol nih, daya saya bilang, pesantren ataupun dunia pendidikan, kan itu secara umum kan? Enggak saya bilang secara makul. Daya sekarang sedang meningkat misalnya, dan kalian percaya. Padahal saya sampaikan dengan makna jadi tasdik dengan tasawur yang umum itu boleh. Tapi kalau tidak ada tasawur sama sekali itu nggak mungkin ada karena syarat tasdik harus ada tasawur dulu. Bal yumkinu, nanti ada contoh ke depan. Bal yumkinu ayufhama min hadhil alfadhi umurun jumaliyatun ghairu mufassalatin. Bahkan mungkinlah bahwa dipahami daripada ini lafal akan beberapa perkara yang global yang tidak terperinci. Bisa saja kita memahami makna-makna umum yang tidak terperinci. Wa yumkinu tasdiqu, dan mungkin percaya. Kama law qala qailun, sebagaimana kalau ada orang yang berkata, fil bait hayawan. Misalnya di rumah kita pulang dari suatu tempat, kemudian ada orang bilang, di rumahmu ada binatang. Itu kita timbul percaya. Setelah itu baru binatang apa? Ya kan? Baru binatang itu membuktikan bahwa hewan itu secara umum enggak terperinci, tapi bisa amkana an yusaddaka duna ayu rafa annahu insanun aw farsun aw ghairuhu. Mungkinlah bahwa orang itu percaya tanpa bahwa diketahui bahwa sungguh hewan itu manusia ataupun kuda ataupun selainnya. Dia tasdik tanpa dia mengetahui maksud hewan itu apa. Saya manusia. Karena hewan suatu yang bisa bergerak. Bal law qala fihi syai'un amkana tasdiquhu wa in lam yu'raf dzalika syai'. Bahkan kalau ada yang mengatakan, orang yang berkata fihi, padanya rumah itu ada sesuatu. Amkana tasdiquhu, mungkinlah percayanya, wa in lam, sekalipun tidak diketahuikan sedemikian sesuatu. Di rumahmu ada sesuatu itu. Surprise misalnya kan, ada hal yang mau mau landas biasa. Nasi kita pegang. Nasi. Ada betul sih yang pushian. Nanti kedua, dalam arti bahwa percaya itu muncul setelah tasawur ijmali. Prank. Fakadzalika, ini contoh keseharian. Sekarang ditarik ke ini yang membedakan Imam Ghazali ataupun kitab Muntaqadimin secara keseluruhan. Imam Ghazali, corak Imam Ghazali dalam penulisan, beliau sering sekali memberi analogika yang kerap dengan kehidupan manusia. Setelah kamu paham analogika ini, baru dijelaskan yang sedang dibahas. Ini contoh kan
Yang dibawakan contoh kan contoh keseharian nih. Fil bait hayawan, fil bait syai'. Imam Ghazali tidak membawa contoh yang sedang dibahas, ini istawa, surah, iyad. Paham ya? Lihat ke depan. Fakadzalika man sami'al istiwa 'alal arsy fahima 'alal jumlah. Maka begitu juga orang-orang yang telah mendengar lafal istiwa 'alal arsy. Misalnya dia faham secara umum. Annahu urida bidzalika nisbatun khassatun lil arsy. Bahwasanya dimaksudkan dengan istiwa 'alal arsy itu relasi secara khusus bagi arash. Arash adalah benda yang paling besar di alam semesta ini. Tuhan bersemayam ataupun Tuhan istawa fil arsy. Itu ada makna khusus. Maknanya gimana? Ada relasi khusus antara Allah dengan arsy. Maknanya bagaimana? Kita tidak tahu. Fayumkinuhu at-tasdiqu qabla an ya'rifa anna tilkal nisbata ahya nisbatul istiqrari alaihi awil iqbali ala khalqihi aw ijadihi aw istila'i alaihi aw ma'na akhara min ma'ani nisbati fa amkana tasdiqu bihi. Maka memungkinkan seseorang tersebut, maka mungkin akannya seseorang ini enggak memungkinkan akan seorang oleh percaya sebelum bahwa mengetahui seseorang bahwa sungguh sedemikian relasi. Apakah dianya relasi itu relasi istiqrar, yakni menetap di atasnya arash, ataupun menghadap terhadap penciptaannya Allah, ataupun menciptakannya makhluk, awil istilah ataupun menguasai terhadap makhluk, ataupun makna yang lain daripada makna-makna nisbah. Fa'am kana tasdiqu bihi, maka mungkinlah percaya dengannya sesuatu. Misalnya gini, kita mendengar Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Al-Rahman ala arsyistawa. Maknanya apa? Tuhan punya relasi, punya hubungan dengan arash. Setelah relasinya apa? Kita sudah memahami apakah relasi ini kita percaya sebelum kita mengetahui apakah relasi itu istiqrar, menetap, ataupun iqbal ala khalqi. Biasa kan raja kalau udah duduk di singgasana kan untuk menghadap, ataupun mau menciptakan, ataupun ingin menguasai, terserah apapun makna, yang penting dia sudah tahu ada hubungan antara Allah dengan arah. Bisa terjadi tasdik sebelum memahami makna mufassalah. Taib. Fa in qulta, ini fa ayyu faidatin fi mukhatabatil khalqi bima la yafhamun. Makanya kan ini kita belajar dari ulama-ulama besar bahwa setiap pernyataan kalau ada celah untuk kritik, munculkan pertanyaan itu dan beri jawaban. Karena kalau kita tidak memunculkan pertanyaan itu, maka murid ataupun masyarakat yang mendengar dia akan bertanya setelah dia pulang dari majelis. Akhirnya dia tidak menemukan jawaban dan akhirnya membingungkan. Maka tarikah Imam Ghazali, Imam Haramain itu memberikan pertanyaan, kemudian jawab, pertanyaan jawab. Paham? Yang paling besar yang melakukan itu Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi sebisa mungkin selama masih bisa diperdebatkan maka beliau perdebatkan sampai seujung-ujungnya. Walaupun manusia tidak pernah berpendapat begitu, beliau asumsikan kalau begini bagaimana. Jadi tidak ada celah sedikit pun manusia bertanya tanpa ada jawaban. Malah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita periksa kitab ulama Ahlussunnah, itu bahkan antara satu ulama dengan ulama lain saling melemahkan argumen. Imam Ar-Razi sering melemahkan argumen Imam Ghazali. Bahkan beliau mengatakan dalam Mustasfa, dalam Iqtisad itu banyak argumen Ghazali kurang tepat. Ini kan bahasa gedenya puluk gol lam goro kan? Puluk bola lam goro. Enggak. Ini memperbaiki gol sampai ilok. Ya kan? Imam Ar-Razi mengkritik Imam Ghazali. Imam Ghazali siapa? Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini mental ataupun pola pikir kita nyeron karena bubro Imam Ghazali yo pulau naurengkah nagala Imam Ghazali ni bubro lam neron. Enggak, memperbaiki gawang biar baik sampai ilo bola. Karena kalau argumen lemah dan kita tidak merevisi dan memperbaiki argumen itu, maka akan datang lawan yang lebih kuat, yang lebih cerdas akan mengkritisi argumen ini seolah-olah yang salah benar. Gara-gara apa? Argumen orang yang benar itu lemah. Maka Imam Ghazali menyampaikan dalam tahafud, kadang-kadang kebenaran itu tidak akan sirna.
kebenaran itu tidak akan punah. Yang punah adalah, yang lemah adalah argumen dan orang-orang yang membela kebenaran. Kebenaran itu tidak pernah kalah. Yang kalah itu argumen ataupun orang yang bela kebenaran. Kita lemah dalam berargumen, maka akan nampak dari musuh kita bahwa yang kita yakini salah. Misalnya datang orang Yahudi ataupun orang Hindu berdebat dengan kita. Kita tidak paham tentang Islam. Akhirnya kita kalah debat. Yang dilihat apa? Islam bisa dikalahkan oleh Hindu ataupun oleh Yahudi. Maka sebenarnya yang benar tidak pernah kalah. Yang kalah adalah argumen. Maka Imam Ar-Razi melihat apa? Kalau masih ada celah yang bisa dikritik dalam lingkungan ataupun madrasah ahli sunnah, maka harus dikritik. Biar apa? Tidak ada lubang yang bisa dikritik oleh lawan kita. Itu tradisi. Tapi pola pikir kita sebagian buluk bola dalam goro. Ketika dia udah pegah kekurangan roh tu, nya buluk bola dalam goro. Padahal tanah plaster sampai tak plasternya juga gol. Namun lah kira-kira. Baik ya. Lihat Mas tadi. Enggak lihat pertanyaannya apa? Pertanyaan lanjutan. Fa in qulta, maka jika kamu tanya, fa ayu faid, apa faedah fi mukhatabatil khalqi bima la yafhamun? Apa manfaat dalam berdialog masyarakat ataupun manusia dengan perkara-perkara yang mereka tidak faham? Apa manfaatnya Al-Qur'an ataupun hadis memberikan lafal-lafal yang orang tidak paham maknanya? Kenapa enggak Al-Quran itu semua lafal yang bisa dipahami makna? Kenapa ada hadis-hadis yang tidak bisa dipahami? Apa faedahnya nih? Ini kan pertanyaan nakal nih. Tapi harus dituangkan karena mau tidak mau orang akan bertanya. Fajawabuka, maka jawabmu annahu qasada bihadzal khitabi tafhima man huwa ahluhu. Maka jawabanmu bahwa Nabi itu memaksudkan dengan ini kitab akan memberi faham orang-orang yang dia itu pakar untuk memahami. Tidak faham bagi kamu, tapi bukan berarti tidak faham bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk memahami. Kenapa ada ayat-ayat ataupun hadis yang sulit dipahami? Karena ini diperuntukkan bagi ahli zikri ataupun bagi ulama. Ada ayat bagi ulama, ada ayat bagi umum. Wahum auliya'u warasikhuna minal ulama. Dan mereka itu siapa? Siapa ahli untuk mengetahui aulia dan orang-orang yang rasih, yang kuat daripada ulama-ulama. Waqad fahimuhu, dan sungguh para ulama memahami makna-makna ayat tersebut. Walaysa min syarti man yukhatibul uqala'a bi kalamin ay yukhatibahum bima yafhumu sibyan. Dan tidak daripada syarat, bukanlah syarat, tidak daripada syarat oleh orang-orang yang berbicara, orang-orang yang berdialog dengan orang-orang yang berakal, dengan apa dia mengucapkan, berbicara dengan ucapan bahwa bikalamin an, dengan ucapan bahwa yang diucapkan dianya seseorang akannya ucapan, dengan perkara-perkara yang dipahami akannya perkara oleh anak kecil. Dia tidak syarat omongan ataupun obrolan orang dewasa itu harus mengungkapkan makna-makna yang bisa dipahami oleh bahasa bayi. Ada kan penjelasan-penjelasan dengan bahasa bayi. Ada pembahasan yang bisa dijelaskan dengan bahasa bayi, ada penjelasan yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa bayi. Tidak syarat saat Allah ataupun Nabi berdialog ataupun memberi ilmu kepada orang-orang hebat harus menyampaikan dengan lafal-lafal yang bisa dipahami oleh orang-orang yang di bawah. Enggak syarat. Maka Al-Quran, jarang sekali Al-Quran itu menyampaikan sesuatu secara langsung. Kenapa? Karena orang yang berakal bisa memahami makna lewat isyarat. Sedangkan orang yang bodoh itu harus terus terang. Makanya dalam dunia diplomasi, kalau nonton film, dunia dialog itu nggak langsung kasih isyarat. Bahasa Tuhan lagi untuk apa? Hanya langsung cara tegur, kuit gede. Nyaur jarang informal. Ya, enggak. Maksud tadi mau urang katrip kah? Keban nak sakit nikah. Maksud dia kat je dah pio. Pinya dah kena ya tahu. Hampas agaknya gaya ni lagi ya. Ya, benar lah kira-kira. Hah? Tak kirim salim mah. Wal amam. Wal awam nya nalada urang tak kirim salim ibalah Allah. Waalaikumsalam.
Pai masuk di kata yang ada. Salamnya kan biasa di putruk ada 6 rumput. Nyekam rumput kalan tuh. Amnan lah kira-kira kan. Wal awamu bil idafati ilal arifina kasibyani bil idafati ilal balighin. Orang masyarakat awam dengan melihat kepada orang-orang yang alim itu seperti anak kecil dengan melihat kepada orang-orang yang sudah balik. Ini pembahasan orang dewasa. Tontonan orang dewasa. Kalian pikir oleh? Ini bagi isyarat. Ya, konten dewasa. Oke. Walakin ala sibyani an yas'aluna balighina amma la yafhamu yang dia. Namun terhadap anak-anak kecil itu bahwa mereka bertanya akan orang-orang yang sudah dewasa daripada perkara-perkara yang mereka tidak faham. Maka orang tua harus menjelaskan, mengedukasi biar dia tidak salah faham. Jujur wa alal balighina ay yujibuna sibyan bi anna hadza laysa min sya'nikum. Dan terhadap orang yang sudah dewasa itu bahwa memberi jawaban akan anak kecil dengan bahwa sungguh perkara ini itu bukan porsimu. Kapreh gile, bawa tak kata yang kapok tu. Benar juga dah. Walastum min ahlihi, bukanlah kalian daripada ahlinya. Kena mengai ibu surah. Baik, tinggal ada pegang antara ini. Fakhudhu fi hadisi ghairi, maka kalian masuk pada pembahasan selain kalian. Ini pembahasan bukan pembahasan kalian. Faqad qila lil juhal, maka sungguh ada yang mengatakan bagi orang-orang bodoh, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Jelas ya? Fa idza sa'alu ahla dzikri, maka apabila anak-anak kecil ataupun orang-orang awam bertanya kepada orang-orang yang cerdas, ahli dzikri, ulama, fa in kanu yutiquna fahmahu, nah solusi. Maka jika mereka itu sanggup, punya kemampuan akan memahaminya, fahmuhum, memberi faham akan mereka. Lihat orang awam ini cerdas, jelaskan. Wa illa, kalau tidak cerdas, orang bodoh, qalu lahum, katakan bagi mereka itu, mereka mengatakan bagi orang-orang bodoh, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Wala tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian tanya daripada perkara-perkara yang nanti kalau sudah tahu nanti akan bermasalah. Wa ma lakum wa li hadha su'al, apa bagi kamu, apa manfaat bagi kamu? Ini manfaat. Apa manfaat bagi kamu dan bagi ini pertanyaan? Apa manfaat kamu bertanya tentang hadis-hadis yang problematik? Hadhihi ma'anin al-imanu biha wajibun. Ini hadis-hadis yang di belakang tadi, ayat-ayat yang sudah dibahas yang lalu adalah makna-makna yang beriman dengan makna ini wajib. Tidak boleh mengkosongkan makna, tidak boleh mengkosongkan lafal daripada makna. Kita meyakini ada makna. Wal kaifiyatu majhulatun, dan bagaimana maknanya, bagaimana istawanya Allah terhadap arsy, majhulatun, kita tidak tahu. Ai majhulatun lakum, tidak tahu bagi kalian. Wasu'alu anha bid'atun, dan bertanya dari perkara-perkara itu bid'ah, sebagaimana berkatalah Imam Malik radhiyallahu anhu, al istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul wal imanu bihi wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, nian kajak tu bid gede. Kan yang hidu likut. Baru ayat lain. Pulang biasa kan yang tumbuh-tumbuh awam mana. Yang pernah nama maju, lepas pual tengok. Menyerahi no, itu Al-Quran. Kitab, nah yang khusus, nah yang am. Jadi disampaikan Al-Quran hudan linnas. Itu salah arti. Makna hudan linnas tu. Masalah itu tentang Abu Lahab. Hudan linnas tu, cong ibrah ina. Cong ibrah. Masalah pun tu, masalah Fir'aun. Cong ibrah di sini. Baik. Itu nah hal-hal yang emang rumit, nyan ibrah bagi orang. Jadi sebenarnya Al-Quran itu asupan bagi semua masyarakat. Semua lapisan bisa menikmati Al-Quran. Baik ya. Faidan al-imanu bil jumliyatil lati laysat mufassalatan fi dhihni mumkinun. Maka saat itu yang perlu pegah pu faidan beriman dengan hal-hal yang universal, yang umum, makna-makna yang umum, yang tidak terperinci pada akal itu mungkin.
Walakin taqdisuhu alladhi huwa nafyul muhali anhu yanbaghi ay yakuna mufassalan. Namun membersihkannya Allah, bersihnya apa? Nafyul muhal, menafikan suatu yang mustahil daripada Allah. Yang bagi ayyakuna mufassalan, sepatutlah bahwa adalah pembersihan itu secara terperinci. Apa yang dinafikan, apa yang ditiadakan. Kenapa? Karena bahwa sungguh yang dinafikan adalah jismiyah dan lawazim daripada jismiyah. Pokoknya Tuhan tidak memiliki bentuk dan sifat-sifat bentuk yang mustahil bagi Allah. Itu harus rinci. Adapun makna setelah dari itu serahkan kepada Allah. Maknanya ada, tapi yang layak dengan Allah. Wa na'ni bil jismi, nyoga gulang long. Wa na'ni bil jismi hauna, yang kami maksud dengan jisim di sini al syakhsal muqaddara, sesuatu ataupun bukho, benda yang memiliki ukuran at-tawil, dimensi panjang, arid, lebar, dan amik, dalam. Alladhi yamna'u ghairahu min ayyu jada ma'ahu bihaitsu huwa, yang mencegah suatu benda ghairahu akan benda lainnya. Dan apa yang dicegah daripada bahwa berada benda yang kedua bersamaan benda yang pertama bihaitsu, di tempat benda yang pertama. Jadi benda yang pertama, makna jisim apa? Kalau sudah ada satu benda, maka tidak boleh ada benda yang lain letak di tempat yang sama, pasti di samping yang paling kurang. Itu makna jisim. Alladzi yadfa'u ma yatlubu makanahu in kana kawiyan. Jisim apa? Sesuatu yang menolak benda-benda yang mencari benda ini akan tempatnya jika ada benda yang pertama itu kuat. Ada kadang-kadang benda lemah, kalau datang benda yang lain dia tergeser. Kadang-kadang kalau datang benda yang lain dia tidak tergeser. Kenapa? Karena kuat. Taib ya. Wa yandafi'u wa yatahanna an maqanihi bi quwwatin dafi'atin in kana dha'ifan. Dan tertolak sesuatu benda dan berpindah dianya benda dari posisinya dengan kekuatan dorongan jika benda yang pertama itu lemah. Ada penduk kitab dengan kekuatan yang kuat. Berpindahlah yang. Nalah kira-kira. Wa inna ma syarahna hadzal lafdha ma'a dhuhurihi li anna al-ami la yafhamul murada bihi. Hanya saya kami jelaskan akan ini lafal. Kenapa saya harus menjelaskan lafal jisim? Padahal sudah sangat jelas kan, benda apa definisi benda, kayak nggak perlu dijelaskan. Taib. Kenapa? Karena bahwa sungguh awam, kadang-kadang mereka tidak memahami yang dimaksudkan dengan lafal. Taib. Kita baca dikit lagi. Watifah yang ketiga, posisi yang ketiga, al-i'tirafu bil ajzi, mengakui ketidakmampuan. Wa yajibu ala kulli man la yakifu ala kunhi hadhihi al-ma'ani wa haqiqatihi wa lam ya'raf ta'wilahu wal ma'na al murada bihi ay yukira bil ajzi fa inna sidqa wajibun wa huwa an darkihi ajizun. Wajib terhadap semua orang yang tidak mendapatkan ataupun tidak menemukan di atas ini hakikat ini makna. Hakikatihi itu hampir sama dengan makna kuni, dan hakikat ini makna. Walam ya'raf ta'wilaha, dan tidak mengetahui takwilan daripada ini lafal dan makna yang dimaksudkan dengannya lafal. Apa yang wajib? Oleh bahwa mengakui dengan ketidakmampuan. Jadi kalau kita tidak tahu maknanya secara pasti, makna takwil juga tidak tahu, makna yang dimaksudkan juga tidak tahu, ya kita mengakui ya tidak mampu. Fa inna sidqa wajibun, karena bahwa sungguh jujur itu wajib. Wahwa, dan orang itu daripada memahami makna itu tidak mampu, orang yang tidak mampu. Fa inid da'al ma'rifata faqad kadzaba, maka jika dia klaim akan mengetahui, maka dia sungguh telah berdusta. Wa hadza ma'na qauli Malik radhiyallahu anhu, inilah penjelasan perkataan Imam Malik radhiyallahu anhu, kaifiyah itu tidak diketahui, yakni tafsilul muradi bihi ghairu ma'lum. Makna, ada kan ungkapan Imam Malik di belakang, al kaifiyah majhul. Maknanya apa? Makna rinci secara pasti apa yang dimaksudkan dengan lafal istawa, dengan surah, dengan yat, itu tidak diketahui. Bal rasikhuna fil ilmi wal arifuna minal awliya wa in jawazu fil ma'rifati hududal awami. Bahkan orang-orang yang sudah kuat dalam ilmu dan orang-orang yang arif daripada kalangan-kalangan aulia, sekalipun mereka telah melampaui dalam pengetahuan akan batasan awam, mereka melebihi awam dalam pemahaman, dalam ilmu, sekalipun mereka sudah begitu, wajalu fi midanil ma'rifah, dan mereka berkeliaran pada
medannya pengetahuan, dalam arti kehidupan mereka itu dalam medan tempur pengetahuan. Wa qata'u min bawadiha amyalan katsiran, dan mereka telah melewati daripada tempat-tempatnya bawadi-bawadi akan ratusan mil ataupun jarak yang sangat banyak. Dia dalam menempuh ilmu sudah melampaui, menjalani, berjelajah untuk mencari ilmu. Fama baqiya lahum mimma lam yablughu wa huwa baina aydihim aktsaru. Bala nisbata lima tuwiya anhum ila ma kushifa lahu. Maka tidak tersisa bagi mereka itu daripada perkara-perkara yang mereka tidak menyampaikan akannya sesuatu. Sesuatu ini bukan tidak, maka sesuatu yang tersisa bagi mereka itu daripada perkara-perkara yang mereka itu tidak menyampaikan. Wahwa, dan sesuatu itu ada di antara mereka itu, ataupun di hadapan mereka itu, ataupun dalam kekuasaan mereka itu banyak sekali. Jadi begini, para ulama, para wali, walaupun mereka sudah alim dan mereka sudah jelajah dunia dalam mencari ilmu, yang tersisa dari mereka yang tidak mereka sampaikan itu sangat banyak. Taib. Balla nisbata lima tuwiya anhum ila ma kushifa lahum. Bahkan tidak ada relasi, tidak ada nilai ataupun tidak ada nisbah bagi sesuatu yang ditutupkan dari mereka itu kepada sesuatu yang dibukakan bagi mereka itu. Jadi Allah, ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada wali, pada ulama, itu tidak sebanding dengan ilmu yang Allah tidak beri. Yang tidak diberikan itu lebih banyak daripada yang diberi. La nisbata, itu tidak ada apa? Nisbah ini, kalau nisbah itu korelasi, setara. Tidak ada setara lah. Tidak ada setara dalam arti yang tidak diberitahu lebih banyak daripada yang diberita. Likasratil matwi, karena banyak yang ditutupi dan sedikit yang terbuka dengan idhafah, dengan melihat kepada yang terbuka. Wabil idhafati ilal matwiyil mastur, dan dengan melihat kepada yang tertutup. Matwil yang matwiyan pada dasarnya lagi ambal tak gulung kan, dilipat dan lagi yang ditutup. Qala sayyidul nabiyil al-anbiya'i salawatullahi alaihi wasallamu la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Aku tidak bisa menghitung pujian di atasmu. Anta ini takkid ya. Jadi dhamir munfasil yang didatangkan setelah dhamir muttasil, faedahnya takkid. Sebagaimana kamu telah memuji terhadap diri. Aku tidak mampu memujimu sebagaimana kamu memujimu. Dalam arti apa? Yang tidak mampu lebih banyak daripada yang mampu. Wabil idhafati ilal maksyuf, dan dengan melihat kepada yang terbuka. Qalan sallallahu alaihi wasallam, a'rafukum billah akhwafukum lillah wa ana a'rafukum billah. Orang yang paling tahu di antara kalian dengan Allah itu yang paling takut di antara kalian dengan Allah, dan aku yang paling kenal di antara kalian dengan Allah. Wali ajli kaunil ajzi wal qusuri daruriyan fi akhiril amri bil idafati ila muntahal hal, dan karena keadaan ketidakmampuan, wal kusur, tidak mampu, itu suatu yang pasti pada akhir perkara dengan melihat kepada ujungnya kondisi. Berkatalah Sayyidus Siddiqin, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda, al ajzu andarkil idrak. Tidak mampu daripada memahami ilmu ataupun ma'rifah, itulah kemampuan. Yakni kita tidak mampu mengetahui tentang Allah. Itu sebenarnya kita sudah mengetahui, yakni mengetahui batasan manusia. Paham? Mengetahui batasan adalah pengetahuan. Ketidakmampuan untuk mengetahui itulah pengetahuan. Ini untuk menjelaskan apa? Bahwa akhir perkara adalah tidak mampu. Maka Abu Bakar mengatakan al ajzu andarki idrak. Fa awailu haqaiqi hadhil ma'ani bil idafati ila awamil khalqi ka awakiriha bil idafati ila khawasil khalqi. Maka permulaan hakikat ini makna dengan melihat kepada awamnya makhluk, itu seperti akhirnya hakikat dengan melihat kepada orang-orang yang terkhusus daripada manusia. Maka bagaimana tidak wajib terhadap mereka itu oleh mengakui dengan ketidakmampuan. Jadi
Orang awam baru mengetahui. Permulaan bagi orang awam itu akhir daripada orang khusus. Saking tertutupnya informasi. Maka lihat, awal hakikat ini makna dengan idhafah, dengan melihat kepada awamnya makhluk, itu seperti akhirnya. Jadi begini, orang awam, gini, penjelasannya begini. Orang awam mengetahui apa yang diketahui oleh khawas itu seperti akhir. Jadi gini, khawas kan punya pemahaman segini. Orang awam begitu dia masuk memahami makna-makna ini, itu seperti akhirnya pemahaman orang-orang khusus. Taib. Jadi orang khusus saja tidak ada lagi step setelahnya, tidak ada langkah yang bisa dijalani lagi. Maka orang awam memahami persoalan-persoalan ini, permulaannya seperti akhirnya orang-orang khawas. Bagaimana tidak kita tidak mengakui ketidakmampu? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Maaf. Yang tahu kita apa? Allah Rabbi. Sumlah kau, cipedik perik ipah leh. Nak bakwan ni pak eh. Nyok bakwan perik dua apa? Ya, tip mandu. Nyampuan? Kita makan kita Ban napak yang nampung. Nyan berarti kan dia bagi dua apa? Paduk krek na dungku Cina ne bilang. Kadang kita tidak apa. Ci bilang le. Nya leb berarti nya leb lah kali 2 paduk 26. 2 put 6 12 put 16 18 20 2 wale. Berarti tikrek-tikrek 2 je le. Dari no ju bagi leron ya le pahala ron. Bagi 2 gua. Ki bapak yang nampung aku. Aku maruni. Ki bang panjat. terbatas dong. Meski betul itu berarti angkat Kan kita yang nak gelan mata urut. Tak ada pakai mata dah yang nanggup. Iran ni tidak dapat Amerika yang dapat bio. Bukan berarti tidak bisa ditempuh. Tapi ketidakmampuan kita. Karena terbatas alat. Iran no. Apakah hanya aib? Enggak aib. Dia tak nak galan tadu ibanda putih hurung ibirun. Hanadih berarti bangai matanya. Hanasi lagi kan? Ya matanya terbatas. bisa bikin lewat karena sempurna. Cok Pak, cok juga di mana. Ada kan? So yang belum Pak. Nampak ini kali kira kedua tinggal. Pak ujung kelihatan di pada akhirnya nanti lagi bawah ya. Jawab gua apa tunggu Abdul ya. Allah. Nyo dia dah baca Ibnu Khaldun. Oke. Kita dalam agamanya kan dogma yang harus diperhatikan. dalam agama ada yang nadogma ataupun dalam penyampaian ahli agama nadogma. Beda ya. Ini dalam agama nadogma kadang ahli agama pegah dogma kesandarkan ba agama. Ki pegah ile. Jadi dalam agama Anak salah satu dogmanya adalah meyakini bahwa Nabi Adam merupakan makhluk pertama. nak pegah agama ya. Nya ahli agama pegah lagi. Jin belum ada ayat apa bahwa Nabi Adam adalah makhluk pertama. Kamu manusia pertama. Ada 4 ci. Ayat dah dia apa? Untuk nedarik je, untuk mengeluarkannya nah. Tapi kan dalalah qat'iyah. Ada abuan Adam tu nak kata-kata. Abu Besar.
Sombongnya. Allah. Kita bertambah. Jadi ayatnya hanya secara 100% menunjuki kepada Adam adalah manusia yang pertama. Maka terjadi perdebatan di kalangan ulama Islam sendiri. Apakah Adamnya manusia pertama ataupun bukan? Adam sebagai manusia pertama yang diberi tanggung jawab, ya, pasti jelas katanya. Apakah ada manusia sebelumnya? Ada kemungkinan walaupun kecil. Baik. Coba. Jadi yang menjadi pertanyaan ini, ketika kita disuruh meyakini bahwa Adam merupakan manusia pertama, kenapa pada ketika itu kita tidak diberi kesempatan untuk terus berpikir, kenapa pada ketika itu kita tidak diberi kesempatan untuk berpikir yang bahwa bukan Adam yang pertama, tapi jadi diawali oleh Homo homogenus, ataupun Adam itu sendiri merupakan homogenus. Oke. Jadi pertama gini, dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengandung perintah, ada ayat yang mengandung sekedar informasi. Taib. Jadi ada dua, khabariyah ada insya'iyah lah bahasanya kan. Ada ayat-ayat yang ada anjuran untuk melakukan ataupun anjuran untuk tidak melakukan. Seperti sholat, zakat, dan yang lainnya. Ada ayat-ayat hanya sekedar informasi kejadian masa lalu. Pada khabariyah, fil jumlah kita harus percaya. Misalnya bahwa Nabi Isa disalib, Nabi Isa punya kemampuan menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan, bisa menghidupkan orang mati. Taib. Itu sejarah yang disampaikan oleh Al-Quran. Adapun ukuran Nabi Isa bagaimana, itu diserahkan bagi kita masing-masing. Boleh kita periksa dari karya-karya orang Nasrani dan Kristen yang menulis bagaimana bentuk Nabi Isa. Tapi Al-Quran tidak membicarakan itu. Nah, dalam Al-Quran menyampaikan Nabi Adam itu adalah orang pertama yang diberi tanggung jawab. Dan beliau di surga, ada khilaf itu, apakah surga di langit ataupun surga di bumi. Itu yang dijelaskan. Kekeliruan Nabi Adam karena ditipu lah, kira-kira begitu. Itu yang diterangkan. Apakah Nabi Adam itu manusia pertama? Tidak ada, itu nggak ada dalalahnya. Faham? Porsi yang disampaikan bahwa Adam adalah yang diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Kemudian kejadian yang di surga dan ya yang beragam lah yang disampaikan. Itu yang dijelaskan. Ataupun menafikan tidak ada manusia sebelum Nabi Adam. Tidak ada, maka perlu ditelusuri. Baik. Nah, jangan sampai kalau ada satu teori kita memaksakan ayat untuk sesuai dengan teori ini. Kenapa nggak kita balik aja? Teori yang disampaikan Homo sapiens dan yang lainnya, apakah itu sudah pasti? Itu pemilik mazhab sendiri tidak mengakui itu konkret 100%. Karena bicara ratusan miliaran tahun yang lalu. Itu nggak ada pasti, bisa jadi ada perubahan ataupun apalah. Paham? Jadi kalau ini tidak pasti, bagaimana kita mengalahkan yang ketidakpastian ini demi memenangkan yang tidak pasti juga? Jadi orang-orang yang membela teori-teori neo-Darwin itu mengalahkan yang tidak pasti demi menguatkan yang tidak pasti juga. Karena apa? Karena ya kita kagum saja sama konsep ini. Misalnya. Jadi sebenarnya tarjih bila murajih itu nggak boleh. Kita pertimbangkan yang disampaikan oleh Darwin, neo-Darwin, kemudian lihat dari ayat-ayat ini dan pertimbangan ulama-ulama. Gabung. Mana yang kuat? Yang kuat itu pilih. Paham? Baik ya. Jadi ijtihad ulama, penyampaian para ulama itu punya landasan dari agama, tapi tidak 100% mewakili agama. Dalam arti begini. Misalnya kan ulama 4 mazhab kan ijtihad. Landasannya semua agama kan? Tapi dia tidak mengklaim sebagai otoritas satu-satunya. Kalau Syafi'i mengklaim ini otoritas fikih hanya beliau, maka terpaksa harus menyalahkan imam yang lain. Kan enggak begitu kan? Karena ini persoalan ijtihad, maka dalam persoalan ini juga ijtihadi. Jadi makanya saya tanya tadi, dogma agama ataupun ahli agama? Pak Quraish mengatakan ayat Al-Quran tidak bisa ditentangkan dengan teori. Teori harus dengan teori.
Baik. Paham Bu? Paham ya? Jadi antum yakin nggak yang disampaikan oleh Neo Darwin, Yuval Noah Harari? Yakin. Kenapa? Karena beliau sampaikan. Oh, ya udah kalau begitu Imam Ghazali menyampaikan yang berbeda. Kenapa nggak yakin? Kenapa lebih yakin di sini? Apa tolak ukur kita lebih yakin kepada Yuval Noah misalnya? Harus lihat ke argumennya. Kita pelajari argumennya. Nah, saya itu di luar majal, belum masuk ke paham. Makanya saya dalam persoalan ini tawakuf. Tapi cenderung mengatakan Nabi Adam manusia pertama. Tapi Ibnu Khaldun dalam ini ada dalalah ke teori evolusi. Ditarik, bisa ditarik. Baik. Kita buka ini pasal yang 23 tentang fi annal maghlub mulaun bi abadan. Kitab yang berapa ya?